Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita belajar tentang perangkat penyusun komputer. Ya. Bagaimana tugas yang kemarin? Apakah sudah mengirim semua? Jika sudah mengirim, kita menginjak ke materi selanjutnya, yakni perangkat penyusun komputer. Perangkat penyusun komputer yakni begini. Komputer itu tidak akan bisa berjalan atau tidak bisa menyala jika tidak ada beberapa perangkat yang membantunya. Di antaranya adalah ada hardware, ada software, ada program utility, dan ada bahasa pemrograman. Di LKS bisa dibuka di bab 2. Bapak akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana agar adik-adik atau anak-anak bisa menerka atau bisa mengerti dengan sederhana. Baik, hardware adalah perangkat keras hardware adalah perangkat keras yang menyambungkan antara beberapa komputer. Ya. Hardware dibagi menjadi beberapa perangkat ya. Yang pertama yakni perangkat output. Perangkat output itu perangkat yang mengeluarkan hasil dari yang ada dalam komputer. Seperti contohnya adalah monitor. Ya, monitor, kemudian printer, kemudian CPU. Ya, kenapa output? Karena apa yang disimpan dalam komputer, kalau monitor yakni dalam displaynya, ya, dalam display atau dalam tampilannya. Kalau printer, kenapa dikatakan output? Karena dia mengeluarkan hasil dari apa yang ingin di print atau dicetak. Kemudian perangkat input. Namanya input adalah masuk ya, atau hal yang masuk. Jadi perangkat ini yakni yang menginputkan atau yang masukkan dalam komputer. Contohnya adalah kamera ya, hasil dari kamera tersebut, kemudian mouse, kemudian keyboard ya. Kenapa itu dikatakan input? Karena beberapa perangkat tersebut memasukkan atau menginputkan dalam komputer. Kemudian perangkat proses. Yang namanya perangkat proses berarti hal yang dari perangkat output dan input itu dijadikan dalam satu kemudian diproses. Apa itu perangkatnya? Contohnya adalah motherboard ya. Di dalam CPU ya, ini namanya CPU ya, sudah bongkaran ya. Di dalam CPU ini ada yang namanya lempengan ya, lempengan di dalam ini besar. Ini namanya adalah motherboard atau papan, ibu papan ya. Jadi seluruh perangkat itu inputnya atau tancapnya di dalam sini. Yang biasanya kalian tahu saat dulu Elkom kan pernah belajar untuk memasang dan mengeluarkan atau mencabut beberapa output ya. Di sini tempatnya USB atau flash disk, kemudian tempatnya monitor, kemudian tempatnya CPU, tempatnya keyboard dan lainnya. Dari sini. Ini namanya port atau bahasa Jawanya encep-encepan ya.
Kenapa dikatakan perangkat proses? Karena beberapa perangkat keras itu prosesnya berada di dalam sini. Ya, kalau dalam tubuh kita ini adalah jantung. Ya, ini adalah jantung. Jadi beberapa organ tubuh kita itu memompa dan masuk dan dikeluarkan melalui jantung, benar? Ya. Jadi motherboard ini kalau dalam tubuh kita seperti yang jantung. Kemudian setelahnya adalah prosesor. Ya, prosesor itu yang memproses dalam komputer tersebut. Yang namanya prosesor itu gabungan dari kata prosesor, artinya adalah pemilik atau seseorang, ya, yang pelaku. Jadi pelaku dari yang memproses, itu prosesor. Tempatnya ada di motherboard, ya. Sekali lagi tetap berada di motherboard, berada di sini. Ya. Ini tempatnya prosesor. Seperti halnya ada di HP kalian, ya, prosesornya berapa, prosesornya apa. Semakin bagus prosesor, maka semakin cepat kinerjanya. Kemudian selanjutnya adalah pendingin AC, ya, pendingin AC. Jadi tidak hanya rumah yang harus punya pendingin, ya, atau tidak hanya tubuh kita juga yang butuh pendingin, komputer pun juga butuh pendingin. Karena ketika dia memproses, ya, pasti akan mempunyai kelemahan, yakni panas. Nah, agar tidak panas maka didinginkan, ya, didinginkan. Namanya ini, ada. Tempatnya berada di sini, ya. Tahu, ya, ada. Oh, ini ada ini. Nih. Kipas, ya, ada kipas. Ini untuk pendingin dari CPU, ya. Ini tempatnya power supply, ya. Tempatnya power supply ini juga ada lubang besar ini. Ada yang namanya pendingin pun juga, AC DC, ya. AC yang kipas yang warna hitam itu, nah, itu untuk mendinginkan komputer. Selanjutnya yakni media penyimpanan. Media penyimpanan itu ada RAM, ya, RAM. Jadi RAM ini kuat menyimpan berapa, ya, kuat menyimpan berapa. Bisa 1 giga, ya, 1 giga, 2 giga dan yang lainnya. Atau kata yang sering kita gunakan yakni RAM berapa, RAM 1, ya, RAM 2, RAM 3. Ya, semakin kecil RAM maka penyimpanannya pun juga semakin kecil. Kemudian hard disk, ya, hard disk adalah lempengan besar yang berada dalam CPU, ya, lempengan besar yang berada dalam CPU. Ini nggak ada. Nah, hard disk itu penyimpanannya bisa sampai 1 tera, ya, yang lainnya. Ya, dan 1 tera. Kemudian flash disk, ya, flash disk itu pun juga masuk dalam media penyimpanan. Oke, dalam hardware itu tadi ada perangkat output, ada perangkat input, ya, ada perangkat proses, ada pendingin, dan ada media penyimpanan. Kemudian jika ada hardware pasti ada yang namanya software, ya. Ada hard pasti ada soft, ya.
Baik, lanjut software. Nah, software adalah perangkat lunak, ya, perangkat yang kita tidak bisa memegangnya. Ya, seorang manusia tidak bisa memegang, itu namanya software. Kemudian itu mempunyai dua, dalam segi fungsinya mempunyai dua jenis. Ya. Yang satu mempunyai empat, sistem operasi, kemudian sistem aplikasi, dan program utility, dan terakhir bahasa pemrograman. Ya. Yang dimaksudkan software yang pernah kita lihat di komputer ataupun di HP, ya, pasti kalau kita mempunyai HP baru ataupun komputer baru, ada, kalau kita sering sebut adalah software tanam, ya, aplikasi tanam atau software kawanan, ya, itu digunakan, itu namanya adalah sistem operasi. Jadi dia, perangkat keras itu bisa berfungsi jika sistem operasinya sudah berfungsi, sudah dikasih. Makanya kalau HP, ya, HP biasanya RAM-nya itu, atau misalkan kapasitasnya 3 GB, tapi sudah di dalam prosesor itu sudah digunakan 2 GB, tapi kita belum punya aplikasi yang lain. Nah, kenapa kok sudah ada 2 GB? Nah, itulah sistem operasi. Itu yang bisa membuat HP kita bisa berfungsi, bisa hidup tanpa aplikasi yang lain. Kita belum ngasih WA, belum ngasih Instagram dan yang lainnya. Namanya adalah sistem operasi. Kemudian sistem aplikasi, ya, sistem aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Contoh, kalau dalam komputer ada Microsoft Word, Microsoft Excel, ya, dan aplikasi yang lainnya. Jika Microsoft Word dan Microsoft Excel itu tidak mempunyai sistem operasi, maka dia tidak akan bisa berjalan. Jadi harus komputer tersebut sudah tersistem operasinya. Kemudian ketika sudah aplikasi, ada yang namanya program utility atau program tambahan untuk mendukung sistem aplikasi tersebut. Contoh yakni antivirus, ya, Smadaf, Avira, dan lainnya. Antivirus itu merupakan program utility, program atau perangkat lunak yang digunakan untuk membantu prosesnya sebuah sistem aplikasi tersebut. Yang terakhir, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah kode-kode yang digunakan untuk mengikuti tujuan kita, atau kode-kode yang digunakan untuk melaksanakan tugas kita. Contoh, komputer biasanya bisa mengasih tugas kita. Contoh, ini komputer kok bisa menjawab pertanyaan kita, ya, atau komputer ini kok bisa ngasih pertanyaan. Itulah namanya bahasa pemrograman, ya. Jadi beberapa aplikasi mempunyai pemrograman sendiri. Kenapa dia bisa, kita ingin ngeprint langsung muncul print. Nah, kita ingin membuka membuka yang lainnya, atau membuka aplikasi A, ya, membuka aplikasi A, kita ketik di run atau di search, langsung muncul. Lah, itulah bahasa pemrograman. Kenapa ketika kita mencari langsung muncul? Itu adalah kode-kode yang digunakan untuk melaksanakan tugas. Sampai sini mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf atas kekurangannya, dan mohon maaf atas ketidaknyamannya dalam pakaian Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.